Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Sekarang kita bahas tentang khobar. Kemarin kita udah bahas tentang mubtada ya. Kemudian isim setelah mubtada itu biasanya khobar. Walaupun nanti khobar juga bisa maju dan mubtada bisa diakhirkan gitu. Tapi aslinya mubtada itu terletak setelah khobar terletak setelah mubtada. Nah, khobar itu isim yang menjelaskan mubtada. Isim yang menjelaskan mubtada. Sedangkan mubtada isim yang dijelaskan. Kalau khobar isim yang menjelaskan mubtada. Namanya juga khobar ya, kayak misalkan di bahasa Indonesia kan khobar, kabar ya. Kabar tuh pasti sesuatu yang menjelaskan kejadian atau peristiwa. Begitu pula untuk khobar di dalam jumlah ismiyah. Dia juga menjelaskan kata mubtada. Di sini ada contoh kalimatnya, al-kutubu jadidatun. Al-kutubu jadidatun. Artinya buku-buku itu baru. Buku-buku itu baru. Kata jadidatun sebagai khabar untuk kata al-kutub karena menjelaskan al-kutub atau bahwasanya buku-buku itu baru gitu. Oke, syarat-syarat khabar. Yang pertama dia isim, oke. Sebenarnya dia nggak harus isim, nanti ada beberapa khobar dia bukan isim, ya. Dan kita udah pelajari pas di tugas-tugas tuh ya. Ada namanya khobar jumlah fi'liyah, ada namanya khobar jumlah ismiyah, ada namanya khobar syibhul jumlah. Tapi memang khobar biasanya berupa isim. Kemudian yang kedua dia nakirah. Apa itu nakirah? Nakirah itu dengan tanwin. Jadi harokat terakhir dalam khobar itu dia dengan tanwin. Nah, kemudian syarat yang ketiga, dia harus menyesuaikan dengan mubtada. Oke. Jadi khobar harus menyesuaikan dengan mubtada dari segi dua. Oke, yang pertama dari segi jumlahnya. Kalau misalkan mubtadanya mufrad, maka khobar juga mufrad atau yang berbentuk satu, berjumlah satu. Kalau misalkan mubtadanya dia musanna atau yang berjumlah dua, maka khobarnya juga harusnya berjumlah dua. Kemudian kalau misalkan khobarnya, mubtadanya lagi jamak, berbentuk jamak ya lebih dari dua, maka khobar juga harus jamak. Kecuali untuk mubtada yang mana dia jamak taksir tidak berakal. Oke? Kalau misalkan dia berupa jamak taksir tidak berakal atau mubtadanya berupa jamak taksir tidak berakal, contohnya di sini ada kata al-kutub. Kutub itu kan jamak ya dari kata kitabun. Kitabun artinya satu buku. Al-kutubu buku-buku. Nah, karena al-kutubu ini jamak taksir tidak berakal ya. Buku kan nggak berakal ya. Maka nanti khobarnya dengan mu'annas, isim mu'annas, jadi datun. Oke, jadi datun karena ada diakhiri dengan ta'ul marbutah. Kalau isim diakhiri dengan ta'ul marbutah pasti dia musanna. Biasanya dia musanna, oke? Nah, karena al-kutub dia jamak taksir tidak berakal, maka khobarnya nanti dikasih dengan mu'annas, isim mu'annas. Oke. Jadi pengecualiannya untuk jumlah dari jamak taksir tidak berakal, maka khobarnya juga bukan dengan jamak, tapi khobarnya dengan isim mu'annas. Jadi datun baru. Contoh lagi misalkan al makatibu wasi'atun. Al makatibu wasi'atun. Meja-meja itu luas atau besar. Wasi'atun. Dia isim mu'annas ya, ada huruf ta'un marbutah di belakangnya. Al-makatib meja-meja jamak dari kata al-maktabu. Al-maktabu satu meja, al-makatibu meja-meja. Karena mubtadanya berupa jamak taksir tidak berakal yaitu al-makatibu, maka khobarnya dikasih dengan khobar isim mu'annas. Al-makatibu wasi'atun. Oke, isim mu'annas yang jumlahnya satu aja. Wasi'ah karena kan dia jumlahnya satu. Tapi dia mu'annas gitu. Kemudian
Syarat yang terakhir, belum ya. Tadi yang pertama menyesuaikan dari segi jumlah ya atau bilangan. Kemudian yang kedua menyesuaikan dari segi jenisnya, dari segi muzakkar dan muannasnya. Kalau misalkan mubtadanya dia muzakkar, maka khabar juga muzakkar. Yang kedua, kalau misalkan mubtadanya dia muannas, maka khabar juga muannas. Oke, kecuali yang tadi ya, kecuali untuk jamak taksir tidak berakal, maka khabarnya dia pasti dengan isim muannas, walaupun mubtadanya dia berupa jamak yang muzakkar. Al-kutub kan dia juga muzakkar. Al-makatib juga muzakkar. Tapi khabarnya dia dengan isim muannas. Jadi pengecualiannya untuk mubtada yang berupa isim jamak taksir tidak berakal. Dia ada pengecualian dari segi bilangan dan dari segi jenisnya. Kemudian syarat yang terakhir, yang keempat, yaitu marfu. Apa itu marfu? Marfu itu biasanya dia berharokat dhammah. Oke, jadi untuk khabar dia harokatnya dengan dhammah. Tapi ini enggak marfu itu enggak semuanya dengan dhammah, ada nanti marfu bukan dengan dhammah. Tapi untuk isim mufrad atau isim yang menunjukkan jumlah satu, dia nanti marfu'nya dengan dhammah. Coba saya kasih contoh lain ya, untuk marfu' dia bukan dengan dhammah. Sudah kelihatan ini notes-nya? Afwan Ustazah, di Ana nggak kelihatan Ustazah. Oh, nggak kelihatan. Enggak Ustazah. Bentar. Sudah? Sudah Ustazah, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustazah. Iya, Mbak Yofi. Oke, yang pertama, tadi ini ya, marfu ya. Kita kasih judul alamatul rafa. Atau tanda-tanda rafa. Yang pertama tadi dengan dhammah. Asalnya rafa itu dengan dhammah. Kalau misalkan ada isim rafa dia bukan dengan dhammah, berarti dia harokat pengganti dari dhammah. Pertama dhammah ya, dhammah. Apa aja isim yang dengan dhammah? Yang pertama ada isim mufrad atau isim yang menunjukkan jumlah satu. Contohnya tadi kata al-kitabu, oke, satu buah buku. Al-qalam, satu buah pena. Kalau misalkan al-nafidatu, satu buah jendela. Itu karena dia isim mufrad, apa isim menunjukkan jumlahnya satu, dia rafa'nya dengan dhammah. Kemudian yang kedua, isim jamak muannas salim. Isim jamak muannas salim. Apa itu muannas salim? Contohnya kata ini ya. Di sini contohnya di bawahnya al-kitabu ya, satu buah buku. Kemudian jamak muannas salim contohnya misalkan muslimatun ya. Para muslimah. Atau misalkan mu'minatun. Karena dia jamak muannas salim, muannas ya, pasti dia perempuan. Makanya dia rafa'nya dengan dhammah. Kemudian yang kedua dan rafa'nya dengan alif. Apa? Isim apa yang rafa' dengan alif disebut dengan isim musanna. Apa isim musanna? Isim musanna itu isim yang menunjukkan jumlahnya dua. Contohnya al-kitabu satu buku, kalau misalkan dua buku berarti al-kitabani.
al-kitabani. 2 buku. Kalau misalkan al-maktabani, maktabun 1 buah meja, 2 buah meja, bahasa Arabnya al-maktabani. Nah, al-maktabani dan al-kitabani karena dia isim musanna atau isim menunjukkan jumlah 2, maka dia rafa'nya bukan dengan dhammah tapi dengan alif. Alif. Oke, alif di sini. Kemudian yang ketiga ada rafa'nya dengan waw. Apa aja rafa dengan waw? Itu disebut dengan jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Contohnya al-mu'minuna, al-muslimuna. Nah, karena dia jamak muzakkar salim, muzakkar pasti laki-laki ya. Maka dia rafa'nya bukan dengan dhammah tapi dengan waw. Sini waw. Nah, tambahan untuk yang dhammah ada jamak taksir ya. Jamak taksir dia juga rafa'nya dengan dhammah. Oke, contohnya jamak taksir tadi al-kutubu. Buku-buku. Oke, ini ya, alamat rafa' ada dhammah, ada alif dan ada waw. Kalau untuk dhammah ada isim mufrad, jamak muannats salim sama jamak taksir. Kemudian yang kedua ada alif dengan isim musanna atau isim yang menunjukkan jumlahnya 2. Yang ketiga ada waw. Waw untuk jamak muzakkar salim atau jamak yang menunjukkan laki-laki, al-mu'minuna, al-muslimuna. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada kita lanjut ya setelahnya. Oke, kita sudah masuk ke pembagian khabar dan pertanyaan mungkin? Atau mau ada yang bikin contoh jumlah? Oke, boleh Kak. Kak atau tadi Kak Sirmi ya? Oke, coba boleh. Ini contoh yang Ustazah tulis di screen itu contoh khobar atau contoh mubtada Ustazah? Kan kalau khobar nggak boleh pakai alif lam ya. Berarti ini ada contoh mubtada ya. Ini secara umum aja ya, general secara aja umum ya aja. jadinya. Kalau khobar nanti misalkan ya. Kalau khobar kayak mukminatun gitu ya. Betul. Misalkan al-mudarrisatu mu'minatun gitu. Para guru itu semuanya mukmin, semuanya Islam gitu. Berarti ini contoh secara general aja ya alamat rafa'nya ya Ustazah, Betul. bukan khobar aja ya. Betul. Ya, Ustazah. Tadi Kak Amel kayaknya angkat tangan. Nah, Ustazah. Mau nanya apa mau bikin jumlah? Mau nanya dan mau bikin jumlah boleh Ustazah? Boleh. Nah Ustazah, pertama Ustazah Ana mau nanya. Jadi Ustazah soal tadi mengikuti mubtada mengikuti mubtadanya ya Ustazah. Jadi tentang kalau at-tullabu mahirun gitu Ustazah. Iya, mahiruna. Mahiruna. Betul. Ustazah. Ustazah. Jadi Ana mau buat contoh Ustazah. Al-qaruratu jamilatun. Halo Ustazah. Betul. Al-qaruratu jamilatun. Artinya apa Kak? Jamilatun. Artinya apa Kak? Barakallahu fiik. Barakallah Ustazah, jazakumullah khairan Ustazah. Iya, Ki, ada lagi?
Oke, boleh? Ustazah izin tanya, kalau mubtada itu kan boleh 2 ya Ustazah? Maksudnya kayak misalnya kalau yang benda bukan 2 dalam artian jumlah, tapi misalnya benda satu atau objek satu, subjek satu, subjek 2, terus baru disifati di keterangan khobar. Misalnya kayak asyamsu wal qamar, gitu bisa Ustazah? Bisa. Berarti kayak kalau asyamsu wal qamar itu pernah belajar kalau nggak salah mu'annas ya Ustazah, kalau yang berpasangan gitu ya. Jadi asyamsu qamar jamilatun gitu ya ininya. Karena asyamsul qamar 2 jamilatani. Oh, jamilatani. Betul. Oh, iya. Jenisnya jadi mu'annas tapi jumlahnya harus mengikuti. Betul. Gitu ya Ustazah ya. Betul. Barakallahu fiik. Oke, ada lagi? Mau coba bikin jumlah juga boleh. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya ke setelahnya. Pembagian khobar. Oke, khobar ada 4 ya. Yang pertama ada khobar mufrad, ada khobar syibhul jumlah, ada khobar jumlah fi'liyah, dan ada khobar jumlah ismiyah. Oke, khobar mufrad, khobar syibhul jumlah, khobar jumlah fi'liyah, khobar jumlah ismiyah. Nah, yang pertama dulu apa itu khobar mufrad? Nah, mufrad itu bukan mufrad yang kita belajar tadi ya. Bukan mufrad yang artinya isim yang menunjukkan jumlahnya 1. Nah, tapi mufrad ini disebut dengan mufrad karena dia kebalikan dari jumlah. Oke? Nah, jumlah itu kan artinya susunan dari beberapa kata ya. Susunan dari beberapa kata. Kalimat itu kan susunan dari beberapa kata. Jadi katanya nggak harus cuma 1, tapi lebih dari 1 kan. Misalkan ada subjek dan ada fi'il dan ada subjek. Gitu. Dan mubtada dan khobar. Jadi dia lebih dari 1 kata. Nah, untuk mufrad ini dia kebalikan dari jumlah, dari segi jumlah kata dalam kalimatnya. Kalau jumlah itu katanya lebih dari 1, kalau khobar mufrad dia katanya cuma 1. Oke? Misalkan al-muhandisuna muslimuna. Para arsitek itu dia semuanya beragama Islam. Di sini al-muslimuna, kalau kita lihat dari segi artinya, dia kan jamak ya. Jamak mudzakkar salim. Karena al-muhandisun dia jamak, maka khabarnya juga jamak. Jamaknya cirinya dengan waw. Tadi kan kalau rofa dengan waw, maka dia jamak mudzakkar salim. Tapi dari segi macam khabarnya, dia itu disebut dengan khabar mufrad. Walaupun di secara mana artinya jamak. Tapi dari segi jumlah katanya, karena al-muslimun atau muslimun itu cuma 1 kata, nah itu disebut dengan khobar mufrad. Ya, jadi khobar mufrad dari segi jumlah katanya. Bukan dari segi jumlah yang ada dalam isimnya itu. Kalau jumlah atau kalimat, itu kan dia susunan dari beberapa kata ya. Kalau misalkan mufrad, pasti dia cuma 1 kata aja, gitu. Itu disebut dengan khobar mufrad. Kemudian yang kedua khobar syibhul jumlah ya. Entah dia yang kita udah belajar ya. Entah dia berupa jar majrur atau berupa dzaraf. Kemudian khobar jumlah fi'liyah, karena dia jumlah fi'liyah berarti jumlah yang diawali oleh fi'il. Kemudian khobar jumlah ismiyah, jadi khobarnya nanti berupa mubtada dan khobar. Jadi ada mubtada dan khobar di dalam mubtada dan khobar gitu. Emang agak unik yang khobar jumlah ismiyah ini. Karena ada jumlah ismiyah di dalam jumlah ismiyah. Khobar kan dia masuk dalam jumlah ismiyah ya, mubtada khobar. Tapi khobarnya berupa jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah masuk ke dalam jumlah ismiyah. Oke, contoh dari khobar mufrad. Ini ada kata al-utlatu mumti'atun. Al-utlatu mumti'atun. Liburan itu
menyenangkan. Mumti'ah artinya menyenangkan. Al-utlatu mumti'atun. Liburan itu menyenangkan. Di sini al-utlah dia mubtada ya. Karena dia ma'rifah dengan alif lam, al-utlatu. Kemudian mumti'atun dia jadi khobar. Nah, khobar dia macam dari khobar mufrad, yaitu khobar yang terdiri dari satu kata saja, gitu. Nah, contoh lagi, asyajaratu shaghiratun. Pohon itu kecil. Asyajarah mubtada, shaghiratun khabar. Nah, shaghirah dia masuk macam dari khobar mufrad karena dia terdiri dari satu kata saja. Oke, ada yang mau nyoba bikin khobar mufrad? Contohnya? Oke, ada yang mau buat? Mau nyoba? Apa mau saya tunjuk? Oke, boleh Kak. Tadi siapa yang angkat tangan? Boleh. At-tullabu salihun. Salihuna. Betul, at-tullabu sholihuna. Para murid itu semuanya orang-orang soleh. Barakallahu fiik. Ada lagi yang mau nyoba? Kak Nova, coba Kak Nova. Saya ingin dengar suaranya. Apa ya Ustazah? Bebas. At-talibu mujtahidun. Betul, at-talibu mujtahid. Oke, khobar dia nakir. Oke, barakallahu fiik Kak Nova. Oke. Kita lanjut ya. Insyaallah udah cukup 2 orang. Nah, macam yang kedua disebut dengan khobar syibhul jumlah. Nah, syibhul jumlah itu pasti dia berupa jar majrur atau berupa dzaraf. Oke, jadi khobar syibhul jumlah dia khobar yang susunannya berupa jar majrur atau dzaraf. Dzaraf kemarin ya isim yang menunjukkan tempat atau waktu. Contohnya di sini utlati fil ghabah. Utlati liburanku di dalam hutan. Fil ghabah di dalam hutan. Utlati dia mubtada ya. Dia mubtada ma'rifahnya bukan dengan alif lam tapi dengan dhamir setelahnya. Ada ya sukun itu. Utlati dia menunjukkan arti kepemilikan aku, liburanku. Jadi karena dia isim yang bersambung dengan dhamir yang mana dhamir itu dia ma'rifah ya. Karena dia bersambung dengan dhamir maka dia mempengaruhi kata sebelumnya. Jadi dia sama-sama ma'rifah. Utlati artinya liburanku. Fil ghabah di dalam hutan. Fil ghabah jadi khobar yang bentuknya atau macamnya berupa khobar syibhul jumlah yang mana syibhul jumlahnya berupa jar majrur. Fi-nya harf jar, al-ghabati isim majrur. Oke. Nah, harokat setelah harf jar itu pasti kasrah. Fil ghabati, oke? Bukan al-ghabatu, tapi fil ghabati. Contohnya, ini berupa dzaraf ya sekarang. Al-maq'adu amama syajarati. Al-maq'adu amama syajarati. Al-maq'ad artinya bangku itu di depan pohon. Bangku itu di depan pohon. Al-maq'adu mubtada, dia ma'rifah dengan alif lam. Amama syajarah, dia khobarnya macam syibhul jumlah yang berupa dzaraf. Amama dia dzaraf makan ya atau dzaraf yang menunjukkan tempat di depan pohon. Gitu. Nah, sama kayak harf jar. Kalau misalkan isim setelah dzaraf itu juga kasrah juga sama. Amama syajarati. Oke, bukan amama syajaratu tapi amama syajarati. Gitu. Jadi isim setelah harf jar atau isim setelah dzaraf dia berharokat kasrah. Ada pertanyaan sampai sini, sampai khobar mufrad dan khobar syibhul jumlah.
Oke, kenapa dia dinamakan syibhul jumlah ya? Syibh artinya menyerupai. Jumlah artinya kalimat. Kenapa disebut dengan menyerupai kalimat? Karena yang pertama dia menyerupai kalimat atau menyerupai jumlah dari segi jumlah katanya. Oke, fil ghobah, dua kata ya, fi dan al ghobah. Amama syajarah. Amama jumlah satu kata, asyajarah kata yang kedua. Nah, dia disebut dengan syibhul jumlah dari segi jumlah katanya. Kalau mufrad cuma satu kata, kalau jumlah tadi kan kita belajar dia terdiri dari beberapa kata. Begitu pula untuk syibhul jumlah, dia juga menyerupai jumlah dari segi karena dia tersusun dari lebih dari satu kata. Tapi kenapa kita nggak masuk lagi ke jumlah? Karena bedanya, kalau misalkan jumlah itu dia kalimat sempurna. Kalau untuk syibhul jumlah dia bukan kalimat sempurna gitu. Jadi untuk kata-kata syibhul jumlah dia tidak bisa menjadi kalimat yang sempurna. Itu bedanya. Makanya disebut dengan syibh, menyerupai, bukan jumlah. Karena dia menyerupai dari segi jumlah katanya. Atau katanya lebih dari satu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada yang mau nyoba bikin jumlah atau khobar syibhul jumlah. Coba Kak Nur Cahaya. Al-masjidu khalfa madrasati Ustazah. Betul, barakallahu fiik. Al-masjidu khalfal madrasati. Masjid itu di belakang sekolah. Barakallahu fiik Kak Nur Cahaya. Sekolah. Ya. Syibhul jumlah yang apa? Dhorof ya. Ciki barakallah. Oke, alhamdulillah ya, insyaallah paham semuanya. Kita lanjutkan ya. Nah, yang macam ketiga disebut dengan khabar jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah itu jumlah atau kalimat yang diawali fi'il. Jadi kata pertama dalam kalimat tersebut berupa fi'il, berupa kata kerja. Di sini contohnya al-utratu sayantahi. Al-utratu sayantahi. Liburan itu akan selesai. Liburan itu akan selesai. Al-utrah dia mubtada, dia ma'rifah dengan alif lam. Kemudian kata yang kedua atau khabarnya berupa jumlah fi'liyah, yaitu sayantahi. Nah, sayantahi artinya akan selesai, oke? Terdiri dari dua kata ya, sa itu artinya huruf untuk fi'il mudhari ya, akan. Yantahi fi'il mudhari'nya akan selesai. Nah, fi'il itu kan pasti ada kandungan subjeknya. Oke. Jadi fi'il itu walaupun dia subjeknya nggak nampak, tapi dia sebenarnya ada terkandung subjek di dalam fi'il tersebut. Nah, bukan sayantahi ya, ini satantahi harusnya. Satantahi pakai tak ya. Karena utlah mu'annas. Nah, harusnya itu satantahi hiya. Ada kata hiyanya di dalam fi'ilnya, tapi dia nggak nampak karena dari kata tersebut ya kita udah paham kalau misalkan fi'il mudhari tantahi itu untuk fi'il mudhari berdhamir hiya. Gitu. Kakak semuanya udah tahu perbedaan fi'il dari segi dhamirnya atau subjeknya? Udah pernah belajar di tasrif lughawi kalau dalam ilmu shorof?
Atau ada yang belum? Oke. Jadi fi'il mudhari atau fi'il madhi ya, semua fi'il pokoknya dia tuh berbeda bentuknya dari segi subjeknya. Nah, untuk tantahi itu nanti masuk ke dalam fi'il mudhari yang bersubjek hiya. Walaupun nggak nampak, nggak ada kata hiya ya, di sini nggak ada kata satan tahi hiya, tapi cuma satan tahi. Nah, karena huruf ta ya, tantahi ya, tak di awal, itu dia menunjukkan kalau misalkan fi'il mudhari tersebut berdhamir hiya. Makanya kita nggak perlu kasih dia dhamir lagi setelahnya. Gitu. Maka harusnya satan tahi hiya, oke? Tapi karena udah mafhum, udah dipahami dari kata tantahi, maka kita nggak perlu menyebutkan subjeknya lagi. Nah, tantahi hiya, harusnya gitu ya. Nah, tantahi hiya, pastikan dia kalimat yang lebih dari satu kata ya. Sin, fi'il mudhari tantahi, dan subjek hiya yang hilang atau yang tidak nampak. Berarti tiga kata ya. Sin, tantahi, sama hiya. Nah, karena dia jumlah 3 kata, makanya kita tidak bisa kita sebutkan sebagai khabar mufrad, tapi sebagai khabar jumlah. Gitu. Atau jumlah fi'liyah, karena diawali oleh fi'il. Nah, kata hiya itu nanti kembali ke al-utlah. Oke. Jadi, karena al-utlah dia mu'annas, makanya dia fi'ilnya juga mu'annas, tantahi. Gitu. Kalau misalkan, ya setelah ini ya, Khalidun yamshi. Walaupun yamshi itu kan satu kata ya. Khalidun yamshi artinya Khalid itu sedang berjalan. Khalid itu sedang berjalan. Di sini mubtada'nya yang Khalid, walaupun dia nakirah ya dengan bukan nakirah ya dengan tanwin ya, tapi dia ma'rifah karena dia nama orang. Khalid ya. Karena nama orang semuanya ma'rifah walaupun dia dengan tanwin gitu. Nah, kata yamshi dia khabar, walaupun dia cuma satu kata, tapi karena fi'il itu pasti mengandung subjek, pasti mengandung dhamir, makanya kita nggak perlu nampakkan dia. Itu harusnya Khalidun yamshi huwa gitu. Kita nggak nampakkan huwanya, subjek huwanya, karena dalam kata yamshi itu udah mengandung subjek. Nah, untuk tandanya itu dengan ya di depan, yamshi, oke? Ya, itu. Itu menunjukkan kalau misalkan dia fi'il mudhari berdhamir huwa. Nah, nanti subjek dalam yamshi itu kembali kepada Khalid, karena yang berjalan itu si Khalid. Khalidun yamshi, Khalid sedang berjalan. Nah, karena khabar jumlah fi'liyah berupa fi'il ya, fi'il yamshi dan dhamir huwa yang tidak nampak, karena dia susunan lebih dari satu kata, maka disebut dengan khabar jumlah. Di mana jumlahnya berupa jumlah fi'liyah, karena diawali oleh fi'il. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau masih bingung? Oke. Kalau nggak ada atau mau nyoba bikin, boleh siapa aja random yang mau nyoba bikin khabar jumlah fi'liyah. Atau semuanya bikin ya. Coba yang pertama dari nama yang paling atas di tempat saya ya. Ada Kak Amel. Coba. Allah Akbar. Apa Ustazah? Boleh yang contoh yang tadi apa ya Ustazah? Oh ini. Kelihatan? Nggak ada kelihatan apa-apa Ustazah. Dari tadi berarti nggak ada kelihatan Kak Amel? Dari tadi cuma yang ada mata rafa Ustazah. Oh, yang lain gimana? Kelihatan nggak? Enggak Ustazah. Astaga. Dari tadi nggak kelihatan ini ya? Yang baru ini. Enggak Ustazah. Kelihatannya cuma yang itu, yang alamat rafa doang Ustazah. Oke. Tapi nggak apa-apa Ustazah, nah coba lihat dari sini. Sebentar Ustazah. Saya ganti lagi. Iya Ustazah.
Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Oke. Alhamdulillah. Ya, Ustazah. Sudah, Ustazah? Oke. Besok bilang aja ya, Kak, kalau nggak Besok kelihatan. bilang aja ya, Kak, kalau nggak kelihatan. Iya, Ustazah. Boleh. Oke, Ustazah. Boleh. Ana mau buat Zainabu takul, Ustazah. Betul. Zainabu Betul. takul. Zainabu Zainab itu takul. sedang makan. Zainab itu sedang makan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu, Ustazah. Jazakumullah khairan. Selanjutnya ada Kak Nova. Hadiqah. Apa, Kak Nova? Al-waladu yal'abu fil hadiqah. Betul. Al-waladu yal'abu fil hadiqah. Anak laki-laki itu bermain di dalam taman ya. Barakallahu fiik, Kak Nova. Syukran, Ustazah. Iya, Wa Yaki. Kak Nur Cahaya. Ahmadu ya'malu fil masna'i, Ustazah. Betul. Tadi apa? Al-waladu ya? Apa? Ahmadu ya'malu fil Oh. masna'i. Oke, Ahmadu ya'malu fil masna. Ahmad itu bekerja di dalam pabrik. Barakallahu fiik. Kak Nur Cahaya. Barakallahu, Kak Ustazah. Sirmi. Al-jaddatu tanamu fil ghurfah. Betul. Al-jaddatu. Apa tadi, Kak? Tanamu. Oke, al-jaddatu tanamu fil ghurfah. Nenek itu tidur di dalam ruangan atau kamar ya. Ya, benar Kak Sirmi, barakallahu fiik. Ada pertanyaan yang lain? Insya Allah untuk khobar jumlah ismi ya, karena dia panjang ya dan agak belibet ya. Insya Allah kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya aja gitu, karena nggak cukup waktunya. Oke, ada pertanyaan sampai sini kakak-kakak semuanya? Pada yang masih bingung? Oke, kalau nggak ada, kita sampai sini dulu ya. Ya, barakallahu fikunna semuanya, alhamdulillah, walaupun cuma 4 orang ya. Mungkin karena hari Minggu juga, hari Ahad. Oke, saya cuma sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikunna semuanya, semoga sehat selalu, dilanjutkan kegiatannya semuanya ya. Insya Allah kita bertemu lagi di Jumat depan, insya Allah. Oke, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, jazakumullah khairan wa baraka fikum ya Ustazah. Ya, wa iyyakunna wa fikunna barakallah. Barakallah.